Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman pernah mengalami nyeri perut ataupun sakit perut bagian bawah? Nah, sakit perut bagian bawah itu bisa teman-teman rasakan kram, ya, nyeri yang terus-menerus, ataupun rasa panas, bisa rasa nyeri yang tertusuk-tusuk. Nah, kalau seandainya nyeri perut bagian bawah pada wanita, itu juga bisa disertai dengan keluhan keputihan. Nah, keputihan ini merupakan cara tubuh untuk melindungi dirinya sendiri, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya keputihannya sudah tidak normal lagi, ya, misalkan berbau busuk, perubahan warna, bisa kehijauan, bisa kuning kental, ya. Nah, ataupun juga adanya rasa yang tidak nyaman. Nah, ini bisa menandakan keputihannya sudah tidak normal lagi, ya, bisa disebabkan oleh infeksi. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas nyeri perut bagian bawah, ya, terutama pada wanita. Nah, jadi ketika teman-teman wanita mengalami nyeri perut bagian bawah, nah sebenarnya masalah kesehatan apa saja sih yang bisa menyebabkan nyeri perut bagian bawah? Nah, jadi masalah kesehatannya diantaranya yang pertama adalah radang panggul. Nah, ketika teman-teman terkena radang panggul ataupun inflammatory pelvic disease, ya, peradangan di rongga pelvis, nah ini bisa menyebabkan nyeri perut bagian bawah. Nah, radang panggul ini bisa terjadi disebabkan oleh apa? Nah, ini biasanya disebabkan oleh infeksi di situ, ya, infeksi bakteri, mulai dari gonore ataupun chlamydia. Nah, di rongga panggul ini ada mulut rahim, ya, rahim sendiri, tuba falopi ataupun indung telur. Nah, jadi kalau memang salah satu di situ terinfeksi, ya, bisa menyebabkan nyeri. Kemudian kalau tidak diobati, ya, terus-menerus bisa menyebabkan radang panggul. Nah, jadi memang tidak boleh diremehkan, ya, keluhan ini. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami keluhan ini, ya harus waspada. Dok, bagaimana caranya kok bisa terjadi radang panggul? Ya, memang bakteri, ya, ataupun sumber infeksi masuk dari jalan lahir, ya, kemudian menginfeksi organ sekitar ataupun bisa menginfeksi rahim, ya, bisa menginfeksi tuba falopi, ya, ataupun menginfeksi indung telur. Nah, ini tergantung di mana yang terjadi infeksinya. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami keluhan nyeri perut bagian bawah, kemudian keputihan yang tidak normal, ya, ataupun ketika berhubungan dengan pasangannya nyeri, ya, sakit, nah itu sebaiknya memang harus segera diobati, ya, jadi jangan nunggu parah. Kenapa? Ya, karena wanita itu organ reproduksinya itu sangat sensitif. Dalam arti sensitif, kalau tidak diobati, kalau seandainya infeksinya sudah komplikasi, ya, sampai ke darah ataupun menyebar di organ sekitar, ya, ini mempengaruhi kesehatannya dan juga kesuburannya. Jadi jangan dianggap remeh. Yang kedua, kanker serviks. Nah, jadi kanker serviks ataupun CA serviks ini merupakan penyebab kematian, ya, yang paling banyak dialami oleh wanita, ya. Nah, jadi ini sudah terkenal sekali, ya, penyakit kanker serviks ini, ya, apalagi dulu ada artis yang pernah mengalaminya. Nah, jadi kanker serviks ini adalah kanker mulut rahim, ya, yang menghubungkan antara rahim dan juga jalan lahir. Nah, ketika kanker serviks ini diderita wanita, itu banyak sekali, ya, keluhan yang dialaminya. Bisa sakit perut bagian bawah, bisa keputihan, kemudian bisa mengalami flek ataupun perdarahan, ya, ketika sedang tidak haid, ataupun adanya nyeri saat berhubungan, kemudian adanya flek ataupun darah saat ataupun setelah berhubungan. Nah, jadi
Kanker rahim ini disebabkan oleh human papillomavirus ataupun HPV. Nah, jadi yang paling sering adalah HPV 16 dan juga HPV 18. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami keluhan yang saya sebutkan tadi, ya sebaiknya teman-teman untuk berkonsultasi ke medis ya ataupun ke dokter ya, supaya jelas sakitnya apa, sebabnya kenapa. Yang ketiga, infeksi jamur pada jalan lahir. Nah, jadi ketika teman-teman wanita ya mengalami infeksi jamur jalan lahir, nah ini bisa mengalami keputihan ya, rasa bau tidak sedap ya, bau tidak sedap, kemudian juga ya gatal. Kalau seandainya kondisinya tidak parah ya, biasanya 2 hari itu akan mereda. Tapi kalau seandainya lewat 2 hari teman-teman keluhannya bertambah parah ataupun menetap, ya sebaiknya segera diobati ya. Jadi jangan menunggu sudah lama ya, berminggu-minggu, seminggu, 2 minggu gak sembuh-sembuh baru teman-teman obati. Jangan. Jadi ketika teman-teman mengalami keluhan seperti ini ya, sebaiknya langsung diobati. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ataupun saluran kencing ya, ini juga bisa menyebabkan teman-teman ya mengalami nyeri perut bagian bawah. Ya, nyeri perutnya bisa ketika teman-teman ingin buang air kecil nyeri ya, ataupun saat buang air kecil nyeri ya, ataupun tidak buang air kecil pun bisa nyeri ya, dan juga bisa terasa panas ya, bisa demam ya, bisa sampai menggigil. Nah, jadi infeksi saluran kemih ini memang lebih sering dialami oleh wanita ketimbang laki-laki, karena dari anatominya ya saluran kemih wanita itu lebih pendek, jadi lebih mudah bakteri ya ataupun kuman masuk ke situ dibandingkan dengan laki-laki yang lebih panjang. Yang kelima, hamil di luar kandungan. Nah, jadi namanya saja hamil di luar kandungan ya, bukan hamil di luar nikah. Nah, jadi hamil di luar kandungan ini ataupun dikenal dengan kehamilan ektopik adalah di mana hasil pembuahan itu tidak menempel di rahim. Nah, jadi bisa menempel di tuba falopi ya, ataupun di organ sekitar ya, ataupun bisa juga menempel di dekat indung telur. Nah, ataupun juga bisa menempel di leher rahim. Nah, jadi dia tidak menempel di kandungan ataupun di rahim. Nah, jadi keluhan yang paling sering ketika mengalami kehamilan di luar kandungan ataupun kehamilan ektopik ini adalah nyeri bagian perut bawah. Itu biasanya nyerinya sangat hebat ya, bisa nyeri perut bagian bawah agak ke kanan ataupun agak ke kiri ya, tergantung di mana tempat penempelannya. Kemudian biasanya diikuti dengan adanya flek ataupun perdarahan ya, bisa nanti HB-nya itu drop ya, karena ada sumber perdarahan yang tidak diketahui. Nah, apabila nempel di saluran ya ataupun di tuba ya, saat menempel ya, tiba-tiba kalau seandainya berkembang ya, calon bayinya ini bisa pecah. Nah, itulah yang menyebabkan nyeri hebat, kadang perdarahan ya, kadang sampai pingsan, lemas ya, tergantung dari di mana lokasi dan keparahannya. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami ini ya, ketika teman-teman tahu teman-teman hamil tapi kok sakitnya kok hebat sekali, nyeri perutnya hebat sekali, ada perdarahan ya, sebaiknya teman-teman segera ke dokter ya untuk dilakukan pemeriksaan supaya tahu, oh ini kenapa, oh ini aman, oh ini normal, oh ini nggak normal lagi. Nah, jadi lebih mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, itu tadi teman-teman ya, kenapa teman-teman wanita mengalami nyeri perut bagian bawah dan kondisi medisnya, masalah kesehatannya apa saja. Semoga mudah dipahami, semoga mengerti. Jangan lupa like video ini, jangan lupa juga di share sebanyak-banyaknya dan juga tulis di komentar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.